ma'a Ustaz Nizar wabadin Aydon satu wasili atau satu wasiluna bidaras ma'a Ustaz Nizar ya. Wa ana al-yawm badalan faqat minhu fa nadkhulu fi surati at-talaq. Yaqulu Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna wa ahsul iddah. Ini ayatnya dulu ya, sebacanya. Wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Lahir amra kan. Faqala sahibu at-tafsir al-jalalain ya ayuhan nabi al-murad ummatahu ummatuhu. Jadi yang walaupun ini seruannya kepada nabi tapi yang diperintah adalah umatnya. Ya memang mazhab al-maksud ya al-awwal ila nabi. Ai anna hadha huwa hukmu alladzi anzala Allah Ta'ala bir Rasul wa kadzalika li ummati Rasul. Ya. Antunna darasuna masalahnya unaka nidaat ya. Jadi ada seruan-seruan Allah ya dalam Al-Qur'an ya. Anda tahu nggak yang paling banyak seruan Allah itu kepada siapa? Pada nanti. Hah? Pada nanti. Anda tahu man yarib ya. Ya. Allahu yunadi al-firqah atau mada al-makhluk. Gunakan nidaat kasirah ya fil Quran. Nah, yang paling banyak itu yang digunakan oleh Allah dalam nidaat itu kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kelompok yang Allah panggil sebagai kelompok yang dimuliakan Allah, kelompok yang khusus ya, memiliki keistimewaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ada juga nida kepada orang kafir, cuma sekali sebutkan ya. Kalau orang kafir itu sebutkan sekali, nanti disebutkan dalam surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Kalau orang beriman itu seruakan hampir kalau nggak salah itu sampai 83 kali ya. Allah seru, Allah panggil dengan ya ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. 80-an lah, 80 ke atas ya. Ada apa kemungkinan 83 kalau nggak salah ya, atau sampai 80 saya nggak tahu. Tapi yang jelas 80 ke atas. Itu seruan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya kepada orang-orang beriman. Ada lagi kepada orang kafir cuma sekali. Ada juga yang lumayan banyak ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum ya ayyuhan nas taqu rabbakum ya dan lain-lain ya. Tapi itu masih lebih sedikit dari yang beriman. Nggak sampai 10-an kayaknya kalau ya ayyuhan nas. Lalu nanti ada juga kepada orang-orang khusus. Nah, diantaranya adalah di surat At-Tolak ini. Ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Nah, ini banyak juga disebutkan ya oleh Allah. Ya ayyuhan nabi ada di surat At-Tolak ini, di surat Al-Ahzab juga, dan lain-lain. Tapi ketika Allah menyeru dengan kalimat ya ayyuhan nabi, bukan hanya untuk nabi, tapi juga untuk umatnya. Faqala al-muradu ummatuhu biqorinatin ma ba'dahu. Maksudnya adalah kepada umat Nabi Muhammad, ya. Apa buktinya? Karena setelah itu, ya, Allah katakan, ya,
Au kullahu. Jadi maknanya adalah au kullahum. Maksudnya adalah wahai Nabi, sampaikan kepada mereka umat Nabi Muhammad, ya, umatmu. Karena kan kalau di sini disebutkan ya Iwan Nabi, seharusnya di sini tidak tolak tak, ya. Ini kan disebutkan tolaktum, jamak, ya. Jadi sini mufrad, di sini jamak, ya. Tidak tolak tumun nisa, hai tidak aradtum at-tolak. Kalau kalian punya keinginan mentalak istri kalian, ya. Tolak tuh, ya, ai aradtum, ya, at-tolak, ya. An-nisa manahu az-zauj. An-nisa manahu az-zauj, ya. Nah, apa yang dilakukan? Ya, fatalliquhunna li'iddatihinna di awwaliha bi an yakuna talaq fi tuhrin. Maka harus me, apa namanya? Melakukan talak itu pertamanya adalah pada saat dia suci. Fituhrin, ya. La tumassa fihi. Tidak boleh juga disentuh. Jadi ungkapannya adalah fatalliquhunna li'iddatihinna, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Jadi kan bukan dalam kondisi, ya, yang lain, ya, kan bukan dalam kondisi haid, tapi nanti fituhrin. Maksudnya apa di sini? Adalah menceraikan mereka saat mereka tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan, ya, jima. Lalu mereka dibiarkan menyelesaikan masa iddahnya. Ya, kam iddatu atolak atau al-mutolik. Berapa ini masanya kalau orang ditalak itu masa iddahnya? 3 bulan, Ustaz. 3 bulan, ya. Salah satu kuru, ya. Nah, kuru ini ada berbeda pendapat, ya. Kuru itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Sebenarnya bukan 3 bulan, ya. Tapi disebutnya 3 kali haid. Karena bisa jadi orang itu haid nggak sampai 1 bulan. Maksudnya nggak, apa namanya, nggak penuh 1 bulan. Kan ada orang haid itu ada yang paling, kalau menurut Imam Syafi'i, sehari selesai haid. Ya, ada yang 7 hari, kan. Ada yang 15 hari, paling lama 15 hari. Kalau lewat 15 hari disebut adalah sebagai apa? Istihadoh, ya. Nah, kalau berulang, ini kan 1 bulan, kan, misalkan datang 1 bulan, ya, kemudian ke bulan kedua, dan bulan ketiga. Nah, bulan ketiga itu belum tentu 1 bulan penuh, betul nggak? Jadi kalau dihitungnya 3 bulan nggak tepat sebenarnya, tapi dihitungnya ada 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, ini beda nih, mabaina, ya, salah satu kuru ini maknanya 3 kali haid dengan 3 kali suci. Ada yang bisa bedakan nggak? Kalau maknanya itu salah satu kuru itu 3 kali suci dan 3 kali haid, bedanya di mana? Hah? Kalau 3 kali suci, berarti setelah sucinya Ustaz selesai. Apa? Kalau 3 kali suci, berarti setelah haid, setelah sucinya gitu. Jadi setelah haid baru suci gitu. Iya, betul, ya. Jadi kalau 3 kali suci itu berarti setelah suci baru boleh, kan? Ya, kalau dihitung haid, ya, berarti 3 kali haid, belum, tidak menunggu suci dulu, kan? Misalkan gini, kan, apa, haid pertama datang, haid kedua datang, ya. Haid ketiga datang sebelum suci, maka sudah dihitung itu. Kalau suami nggak datang, nggak rujuk, maka sudah putus hubungan nikahnya. Kalau kembali maka harus mengulang. Tapi kalau 3 kali suci, nunggu dulu sampai suci yang ketiga, ya, sampai bersih dulu. Dan bisa jadi 3 kali suci, yang ketiganya itu nunggu 1 setengah bulan, ya. Kalau misalkan ada yang panjang, ya,
atau 1 minggu atau mungkin 1 hari. Nah, dan eh, la yajuzu an yutalliqa an-nisaa asna al-haid. Jadi gitu ya. Nggak boleh mentalak seorang istri itu dalam keadaan haid. Ya. Kalau misalkan memang terpaksa mentalak istrinya itu dalam keadaan suci ya, dalam keadaan bersih sampai nunggu nanti dia dapat enggak itu kan. Dan apa dapat haid atau tidak. Kalau tidak kan berarti mungkin bisa jadi dia hamil kan. Fiturin ditafsiri sallallahu alaihi wasallam bisa dikerahu Syaifani ya, dalam tafsir ya, yang disebutkan ya oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan talak ya. Nah, apa hadisnya ya? Ini saya dapatkan ya, disebutkan jika para suami menceraikan mereka dengan cara seperti ini, maka mereka telah menceraikan istri mereka saat istri itu dapat menjalankan masa iddah. Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya pada saat ia sedang haid. Ya. Nah, ini peristiwa ya suatu terjadi. Lalu Umar menceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah marah dan berkata, hendaklah ia rujuk dengannya, kemudian melanjutkan hubungan nikahnya sampai ia selesai dari haidnya. Lalu menunggu sampai ia haid lagi, dan selesai dari haid itu, kemudian jika setelah itu ia masih ingin mencerainya, maka hendaklah ia menceraikan istrinya ketika ia tidak dalam keadaan haid dan sebelum ia menggaulinya. Dan itulah waktu iddah yang dimaksud Allah ketika suami hendak mencerai istrinya. Jadi ketentuannya apa? Ketentuannya adalah Allah perintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya kalau misalkan memang ada rencana, ada keinginan mentalak seorang istri, maka jangan ditalak kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dan itu pun nggak boleh setelah digauli. Jadi dia misalkan dia haid lalu tunggu suci, nah itu jangan digauli dulu baru ditalak, enggak kan? Jadi kalau misalkan mentalak itu ya udah ya pokoknya dia dalam keadaan suci dan keadaan dia digauli. La tumassa ya, lam tumas, tidak pernah disentuh lagi setelah haid gitu kan. Jadi pas haid ya lalu kayak kita ingin mentalak ya udah jangan disentuh dulu baru ditalak kan, nggak boleh kan? Jadi dua keadaan itu kan, dalam keadaan suci dan juga lam tumas, ya tidak dalam keadaan sudah disentuh. Ya. Wa ahsul iddah, kemudian setelah itu maka hitunglah masa iddahnya. Jadi tunggulah istri itu dan perhatikanlah waktu perceraiannya hingga iddahnya selesai, yaitu selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya, wa ahsul iddah, perhatikan kapan mulai dia mentalak istrinya. Hitung itu kan. Ya, misalkan sekarang tanggal 1 kan, rupanya dia ada keinginan mentalak istrinya dan di sini kebetulan pas baru selesai haid, berarti dalam keadaan suci. Talak, berarti sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan Januari kan, gitu kan. Ini kan ini November, Desember, Januari. Itu sampai tanggal 31 Januari lah, kalau misalkan tanggalan. Atau mungkin Januarinya itu dihitung-hitung sampai kapan dia suci lagi. Ya, suci dari haid ketiga. Apa mungkin tanggal 15 Januari, atau mungkin tanggal 7 Januari. Kan? Nah, apa hubungannya dengan menjaga ini? Maksudnya adalah memantau agar kalau nanti sang suami mau kembali, mau rujuk. Nah, di masa inilah dibolehkan rujuk. Yang rujuknya adalah apa? Rujuknya tanpa mengulang kalimat-kalimat nikah. Ya, cukup mungkin kan dalam talak itu mungkin
nggak ngobrol, ya kan, nggak ngomong, akhirnya ketika ngobrol, ya udah kita balikan yuk, ya, balikan. Gitu. Ya, misalkan baru 1 bulan, mereka akhirnya sudah kangen-kangenan, balik, ya balik. Nah, udah selesai itu berarti masa rujuknya dapat ya, dan dia mereka sudah resmi lagi dalam keadaan suami istri yang sah. Talaknya hapus, selesai kan. Tapi ini dihitung satu ya, dihitung satu talak, tolak pertama. Kalau misalkan terjadi lagi, maka terjadi tolak kedua. Rujuk lagi misalkan, ya. Oke selesai kan, tanpa ada melakukan nikah ulang ya, kecuali sekedar berkata, ayo kita rujuk misalkan kembali untuk membangun rumah tangga. Nah, kalau misalkan terjadi lagi yang ketiga, nah ini sudah menjadi talak bain ya. Itu ya, jadi talak bain yang nggak boleh sang istri diminta kembali kecuali istri itu atau wanita itu menikah dulu dengan yang lain. Misalkan dinikahi oleh orang yang lain, kalaupun orang lain itu tidak menikah, tidak mentalaknya, udah selesai, nggak boleh lagi balik yang suami yang pertama. Nunggu sampai nanti kalau misalkan ada terjadi perceraian dari suami yang kedua, baru dia boleh kembali. Jadi, tolak bain ya istilahnya. Kalau yang tadi kan tolak roji pertama dan kedua. Nah, wa'ah solidah ini artinya bahwa sang suami menunggu istrinya sampai ya eh, dihitung masa idahnya 3 kali, memantau ya, memantau terus ya, jangan sampai kelewat dari masa idah kalau memang ingin kembali. Nah ini diantara ketentuan yang patut dijaga, patut diperhatikan oleh sang suami dan juga oleh istri. Nah sekarang gini ya, perlu juga diperhatikan kenapa sampai Allah mendetilkan masalah talak ya. Kan di dalam Al-Quran itu ada namanya hukum yang terkait dengan agama, maksudnya adalah tentang ibadah ya, atau tentang hubungan dengan Allah, akidah. Ada juga hubungan dengan sesama, muamalah. Nah, kalau kita perhatikan terkait dengan perintah-perintah sholat, misalkan puasa atau zakat, itu Allah tidak detil, tidak terperinci ya. Cukup kalau katakan wa aqimush wa atuzakah, ya. Kutiba alaikumusiyam, ya kan? Nggak ada detil-detilnya puasa itu begini. Pokoknya kalian puasa itu harus dari sholat subuh sampai sholat maghrib atau pas beduk maghrib ya. Atau bagian-bagian lain ya, begitu juga dengan sholat, akimu sholat saja disebutkan, apalagi begitu juga dengan zakat ya. Nah kenapa? Karena memang hal ini nggak perlu dirinci kecuali memang nanti dirinci dalam hadis Nabi. Di Al-Quran nggak dirinci. Artinya sebagai pangkal ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu adalah perintah yang tidak dirincikan. Nah, terkait dengan muamalah, kebanyakan dirinci, terperinci Allah sebutkan. Coba ya, selain di sini ya, kita perhatikan di surat Al-Baqarah ya, ada ayat yang paling panjang itu. Ayat tentang apa itu? Tentang dain kan, tentang hutang piutang. Itu rinci banget itu kan. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mau berhutang dan memberikan hutang, datangkan penulis, datangkan saksi kan, sangat detail kan. Begitu dengan surat An-Nisa, tentang apa surat An-Nisa itu ya, tentang warisan ya, detail itu kan, ada berapa ayat, 3 ayat ya, bahkan 4 ayat diulang di akhir surat An-Nisa. Detail juga bagiannya, bagian perempuan berapa, bagian laki-laki berapa, ketika ada orang tua punya anak berapa, ketika orang tua tidak punya anak berapa bagiannya, dijelaskan. Ya. Kenapa? Karena hubungan dengan sesama manusia itu harus betul-betul jelas, ya. Sehingga Allah ingin rincikan langsung. Nah, diantaranya juga dengan tolak ini. Tolak itu dirincikan oleh Allah. Karena muamalah sesama manusia itu harus jelas. Jangan sampai nanti nggak jelas atau juga ada kesimpang siuran.
Dan ya sampai ada nama khusus ya surat At-Tolak. Padahal juga sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ya tentang talak ya. Ya. Ada berapa ayat itu di surat Al-Baqarah tentang talak? Ada sampai sekitar ya, 5 atau 6 ayat ya, panjang-panjang lagi kan. Ada juga talak karena meninggal suaminya, atau talak karena memang cerai hidup lah maksudnya kan. Dan bermacam itu dijelaskan rincinya. Nah di sini juga disebutkan bahwa ketika ada seseorang, Allah perintahkan kepada Nabi, kalau ada umat Muhammad ingin mentalak istrinya, maka talaklah dia dengan menghitung iddah, atau dengan setelah itu memperhatikan iddahnya, dan talaknya pun jangan sembarangan, tapi dalam kondisi sang istri dalam keadaan suci dan jangan disentuh ya. Atau belum bersentuhan ya, misalkan setelah suci. Jadi kalau ingin mentolak istri itu harus nunggu dulu nih kan sampai istrinya haid, sampai nanti haidnya selesai baru setelah itu tolak. Maka dikatakan gitu kan, di awaliha bi an yakuna talaqa fi tuhrin ya, jadi talaknya itu dalam keadaan suci, lam tumas, dan juga belum disentuh atau belum digauli fihi. Ini sesuai dengan tafsiran Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang riwayat itu tadi sudah saya ceritakan ya, atau saya sampaikan. Di antara maknanya itu kan ketika ada Abdullah bin Umar ingin mentalak istrinya, bahkan ditalak dalam masa iddah, itu disuruh balik. Jadi Rasul mendengar seorang sahabat mentalak istrinya karena haid, balik kamu, tidak sah itu talaknya, ya, tidak sah talaknya. Pokoknya tunggu dulu sampai dia bersih, ya, sampai suci. Berarti mungkin nunggu ya misalkan 2 minggu atau 1 minggu. Ya. Nah baru setelah dia bersih, silakan kalau ingin memang punya niat terus mau dilakukan niatnya atau dilanjutkan, ya udah talaklah dalam keadaan suci. Ya, lam tumas, dan juga jangan disentuh. Ya setelah dia suci jangan digauli baru ditalak. Ya. Jadi nggak boleh digauli sampai akhirnya selesai dia mentalak istrinya. Wa ahsil iddah, setelah ditalak maka hitunglah masa iddahnya. Perhatikan jangan sampai lewat gitu kan. Ihfazuha liturajiu qabla faraghiha. Jaga, hitung, perhatikan masa iddahnya. Kalau nanti niat mau kembali, maka kembalilah sebelum faragh, sebelum selesai masa iddah. Ya, sebelum masa iddah itu berapa? 3 kali suci atau 3 kali haid. Wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah ya sebagai Tuhan kalian. Di sini ya hakikatnya adalah peringatan dari Allah, jangan langgar perintah Allah dan jangan kalian memberikan mudarat kepada istri. Ya. Jadi kan biasanya orang kalau talak itu ada kebencian ya, ada dengki, ada ya kebencian lah ya, pokoknya ketidaksukaan lah kepada yang ditalak ya. Misalkan wanita nggak suka lagi kepada suaminya atau kepada laki-laki yang mentalaknya, atau sang suami juga tidak lagi suka kepada istri yang ditalaknya, ya kan? Ya seharusnya yang namanya hubungan itu dijaga, ya. Jangan sampai ya tidak dijaga lalu akhirnya datanglah pihak ketiga yang ya, membuyarkan ya, atau juga membuat mereka bercerai. Kalau sekarang kan sering terjadi ya perceraian begitu mudah, padahal ya nikah itu sebuah yang sakral ya, maka harus dijaga sampai ya hari akhir ya. Nah kalau katakan wattaqullaha rabbakum ya, walaupun ada makna ya di sini wattaqullaha rabbakum itu umum ya, bertakwalah kepada Allah dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangan Allah secara umum apa saja. Tapi ketika ini ceritanya tentang talak, maka bisa diartikan secara spesifik. Maknanya adalah wattaqullaha rabbakum ati'uhu fi amri tolak. Takwalah tetap kepada Allah dalam urusan mentalak istrinya.
ya. Jadi jangan melanggar, jangan kalian memberikan mudarat ya kepada ya, orang yang telah ditalak. Nah itu tentunya jangan membuat sesuatu yang merugikan istri ketika mentalak istrinya. Ya, karena kan talak itu urusan suami ya, suami yang punya hak untuk itu, ya maka sang suami harus memperhatikan apa namanya perkara-perkara yang berurusan dengan ya dengan talak ya. Di antaranya adalah larangannya itu la tukhrijuhunna min buyutihinna. Orang yang sudah ditalak itu jangan diusir. Kadang-kadang kan gitu kan, kamu udah nggak suami saya atau kamu nggak sudah istri saya keluar kamu sana pergi ke rumah orang tuamu. Nah ini nggak boleh. Ya. Jadi ini larangan ya sifatnya larangan yang memang kayak tahrim lah itu hukumnya haram mengusir ya orang yang sudah tidak ya, apa sepasangan ya. Kalau suami sudah mentalak istrinya, jangan suami mentang-mentang dia yang punya rumah mengusir istrinya. La tukhrijuhunna. Kalau ini kan memang kepada perempuan ya. Baik kalian laki-laki jangan kalian usir dan keluarkan istri kalian min buyutihinna dari rumah-rumahnya. Nah ini menarik juga sebenarnya kan. Ya min buyutihinna seakan-akan rumahnya sang wanita ya. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka yang punya wanita. Jadi masa idah itu 3 bulan itu nggak boleh dikeluarkan. Masa idah 3 kali suci atau 3 kali haid itu jangan sampai suami karena tidak lagi suka dengan istrinya dikeluarkan. Masih mending kalau punya rumah orang tua ya. Kalau enggak, ya kesian terlantar deh. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan usir mereka wanita-wanita yang telah dicerai dari rumah-rumahnya. Wala yakhrujna, begitu juga dengan perempuan, jangan keluar. Apapun kondisinya jangan keluar. Ah, saya udah enggak istrinya dia kan. Saya enggak lagi udah sepasang sama dia, udahlah saya keluar, enggak boleh juga. Jadi jangan diusir dan juga jangan merasa dirinya ya nggak cocok lalu mendingan keluar ya. Hak minha dari rumah hatta tanqadi iddatihinna atau iddatuhunna ya sampai selesai masa iddah. Ya. Jadi selesai masa iddah itu 3 kali ya itu nggak boleh keluar. Kalau selesai tapi tidak ada rujuk, nah boleh. Ya. Boleh suami menikahkan, udahlah kalau begitu kita bukan suami istri lagi. Kan kalau yang masa idah itu masih ada setengah-setengah ya, masih memungkinkan kembali kan. Yang masa 3 kali itu, ya 3 kali cuti, 3 kali itu masih ada keinginan atau mungkin ya istilahnya ada kesempatan untuk kembali. Berharap selama 3 kali suci itu ada waktu yang artinya mereka sadar lalu mau kembali. Tapi kalau sampai selesai hatatan qadi sampai selesai masa idahnya iddatihinna maka silakan suaminya perintahkan kepada istrinya ya mantan istrinya jadi kan untuk keluar dari rumah itu atau istrinya juga dibolehkan keluar dari rumah itu. Atau mungkin kalau yang punya istrinya ya udah suami harus keluar gitu kan. Ya, kalau yang kebetulan rumah itu adalah atas milik istrinya, maka suami yang keluar. Ya kan, hatatan qadi sampai selesai masa iddah itu kan. Ya, selesai masa iddah, udah berarti udah nggak ada hubungan lagi. Kecuali kalau selesai masa iddah, lalu akhirnya suami langsung, ya saya salah gitu kan, saya mohon maaf itu kan, mari kita rujuk lagi. Tapi memang harus dengan cara menikah seperti yang pertama. Kalau sudah selesai masa iddahnya. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali nah ini ya ada pengecualian yang artinya dibolehkan apakah wanita itu keluar dari rumah itu atau diusir oleh suaminya kalau misalkan sang perempuan itu melakukan tindak kejahatan bifahisyah. Fahisyah ini zina, hanya dia selingkuh misalkan dia selingkuh ketahuan ya, maka suami berhak mengusirnya atau dia juga disarankan untuk keluar aja karena sudah lagi tidak bisa
disatukan ini satu pezina ya, kalau misalkan memang terjadi perzinahan ya atau penyimpangan ya, perselingkuhan, maka suami berhak untuk mengusirnya illa ayatina bifahisyah mubayyinah atau mubayyana. Ini bisa dibaca salah satu dari dua ya, illa bifahishyatin mubayyanatin bifahishyatin karena ini kan ya fayakrujna di iqamatil haddi alaih, itu pun diperintahkan untuk keluar karena memang fahsyah itu artinya zina, keluar untuk ditegakkan had, hukum had kepada wanita yang tadi dituduh berzina dan ketahuan memang dia melakukan zina kan. Jadi ini ketentuannya ya. Jadi ketentuan awal pertama apa? Ya bahwa dalam ayat ini memang ada namanya talak ya, diajarkan oleh Allah secara detail ya, cara untuk mentalak istrinya walaupun sebenarnya Allah nggak inginkan talak. Tapi kalau terjadi begini caranya, yaitu adalah apa? La yajuzu anitalliqa anisa wa huwa fituhrin. Jangan mentalak istri atau wanita yang sudah dinikahi ya, kecuali ditalak saat dalam keadaan tuhrun, dalam keadaan suci. Yang kedua lam tumas ya, belum disentuh atau belum digauli. Nah, ketika memang terjadi maka hitunglah masa iddah, tunggulah masa iddah sampai nanti selesai masa iddah. Lalu ya, intinya dalam masa ini nggak boleh diusir wanita itu atau wanita itu nggak boleh keluar dari rumah yang selama ini ditinggali atau ditempati ya. Nah kalau selesai masa iddah belum ada tanda-tanda untuk kembali, berarti selesai udah hubungan suami istri, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi hubungan suami istri dan nggak boleh satu rumah ya. Kalau talak itu masih boleh serumah, kenapa? Boleh jadi ya, boleh jadi nanti sama-sama kangen, udahlah ayo kita kumpul lagi ya gitu. Makanya masa iddah dijadikan sebagai ajang untuk bisa rujukan. Tapi kalau sudah selesai, maka diarahkan untuk ya, memutus ya, hubungan keluarganya. Artinya udah disuruh keluar dari rumah itu atau wanita itu dengan sukarela keluar. Fayakhrujna liiqamatil had alaihinna, itu pun kalau misalkan dia dikeluarkan itu karena melakukan tindak perzinahan illa ayatina bifahisyah. Kalau masa iddah dia malah berzina ya, maka sang suami boleh mengusirnya, dan itu pun pengusir atau mengeluarkannya karena agar bisa ditegakkan hukum had atas mereka. Jadi alasannya besar kuat juga ya. Oke, kalau gitu ya masa iddah ditunggu 3 pekan atau 3 bulan atau 3 kali suci, 3 kali haid ya. Tapi memang nggak ada tanda-tanda untuk kembali, maka ya intinya memang ya, jangan dikeluarkan kalau misalkan nggak ada bukti sampai selesai masa iddah. Tapi kalau ada bukti di saat masa iddah mereka atau wanita melakukan perzinahan, maka boleh dikeluarkan. Boleh wanita juga sukarela mengeluarkan diri dari rumah itu. Watilka al-madhkurat, itulah yang disebutkan oleh Allah ayat-ayat hududullah ya, sebagai batasan-batasan Allah. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsan. Siapa yang melampaui batas, siapa yang berlebihan atau melanggar hudud Allah, maka hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ini hakikatnya kan memang semua dosa, semua kejahatan itu kembali kepada pribadi, kembali kepada pelakunya ya. Allah sama sekali tidak ada ruginya ketika seorang hamba bermaksiat. Sebagaimana juga Allah tidak akan tambah tinggi derajatnya kalau ada nanti manusia yang beribadah kepada Allah. Semuanya kembali kepada manusia. Ini diingatkan bahwa
ada orang yang melanggar hukum Allah, maka dia telah menzalimi dirinya. Ya, tentunya kembali kepada kita ya, kita sendiri mungkin diajak oleh Allah untuk berpikir bahwa harus kita jaga tanda-tanda atau simbol-simbol Islam, atau juga menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan Allah, karena itulah yang akan beruntung. Tapi kalau tidak, fakot zolama nafsa, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Orang yang tidak sholat sebenarnya bukanlah Allah yang rugi kan. Orang yang tidak berzakat bukan Allah yang rugi ya. Orang yang tidak berpuasa bukan Allah yang rugi, tapi kita yang rugi. Kenapa tidak melaksanakan ya perintah Allah, dan padahal pelaksanaan itu juga akan mendapatkan pahala ya, mendapatkan ganjaran. Jadi fakor zolama nafsahu, bahwa yang seringkali ada orang yang terlambat lah gitu kan, terlambat menyesal, lalu ketika dihadirkan dia merasa telah menzalimi dirinya. Padahal ketika dunia nggak pernah begitu ya, seringkali melakukan tindak pelanggaran. La tadri la'allahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya, boleh jadi ya kamu perhatikan wahai ya Rasul, wahai umat, yuhditsu ba'da dzalika, terjadi setelah itu tolak perceraian, amron muraja'atahu fima idza kana wahidatan aw isnain. Al ismata ini perkara yang dirujuk ya, atau yang dikembalikan apabila memang dalam satu kondisi atau dua kondisi. Dan ma yata'allaqu bi hadhihi al-ayat yang al-awwal yakun fi dawabit ya, dawabit at-thalaq, aturan-aturan dalam talak, dan juga masa iddahnya harus diperhatikan. Kalau sampai masa iddah masih ada, lalu dia masih ingin bergabung lagi, maka cukuplah dengan mengucapkan ayo kita rujuk. Tapi kalau sampai yang ketiga dan tidak ada usaha untuk kembali untuk 3 kali suci ya, maka tidak usaha, maka silakan ya, diberikan keputusan ya, mau pisah selamanya atau tidak, sama apa kalau mau kembali harus menikah secara awal. Dan tentunya ketika di masa iddah jangan sekali-kali mengusir istri yang ditalak. Jangan sekali-kali merasa itu punya rumah istri lalu suaminya ditalak, suaminya diusir ya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujunna hatta tanqadi iddatahunna illa ayatina bifahisah. Sampai selesai masa iddah, kecuali memang kalau ya, kecuali memang kalau misalkan saat masa iddah sang wanita melakukan tindakan amoral ya, melakukan perzinahan, maka itu harus diberikan balasan, itu pun karena ya kasih sayang ya, bukan karena ingin menjatuhkan dan juga melukai. Dan janganlah melakukan tidak melampaui batas atau juga melanggar, karena orang yang melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah, maka hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan ya setelah itu, yaitu mesti tolak ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kita harus yakin ya, tidak ada ketetapan atau juga kejadian kecuali atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah ya. Jadi jangan merasa saya kan manusia yang bisa berpikir lalu hanya melakukan apa saja tidak sesuai dengan perintah. Nah, tolak juga demikian, aturan Allah yang perlu diperhatikan. Jadi Islam itu universal ya, integral, semuanya terkena. Dan bahasa Arab adalah bahasa umi yang ada di Arab, tapi juga menyebar menjadi bahasa yang bisa dipahami. Nah, jadi setelah itu juga bahwa tolak itu punya hikmahnya. Setiap perkara ada hikmahnya. Maka di ujung ayat dikatakan la tadri
la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amron. Kamu tidak paham ya atau tidak mengerti, semoga atau boleh jadi setelah talak ada ya murojaah atau ada evaluasi ya, evaluasi dari dua pihak yang sedang bertalak, atau juga mungkin nanti ada pihak lain yang membuat mereka rujuk ya, pada dari ke amron ai imratahu fima idatan wahidatan au ismatain. Baik, hada idan ya al awal hal min soalin. Hah? Ustaz, mau tanya Ustaz. Nah, Kalau misalkan dalam masa iddah itu sang istri dia keluar membuat sama suaminya misalnya, itu berarti istrinya telah melanggar hukum yang telah ditetapkan. iya. Jadi kan dia Kalau pulang ke rumah orang tuanya gimana Ustaz? Sama aja berarti. kenapa? Gimana? Kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, karena kan udah ditalaknya sama suaminya kayak gitu. Ya izin. Harus izin. Ya, izin ke suaminya. Saya pulang nanti. Ya, misalkan saya pulang ya, kalau misalkan nanti mau rujuk, jemput saya. Gitu. Oh. Atau yaudah kalau mau rujuk ke rumah aja, gitu kan, temuin bapak. Dan pokoknya dia nggak boleh keluar kecuali izin juga, izin kepada suaminya yang waktu itu memang berstatus salah, gitu ya. Nah, Ustaz. Terus, Ustaz. Ada yang lain? Ustaz, apa? Berarti kejahatan tadi cuma zina doang ya Ustaz. Tapi kalau misalnya KDRT atau misalnya itu berarti nggak apa-apa Ustaz. Masih tetap di rumahnya yang sama. Ya, apa namanya tadi? Apa lupa saya? Iya Ustaz, yang tadi itu Ustaz, yang illa ya'ti nabi fahisyah. Yang kan tidak boleh keluar Ustaz. Kecuali misalnya ada kejahatan, yaitu misalnya salah satu pasangan tersebut melakukan zina gitu. Kalau misalnya bukan zina ya Ustaz, tapi misalnya salah satu misalnya suaminya KDRT gitu Ustaz. Itu tetap juga di rumah itu sampai masa iddah misalnya itu, atau gimana Ustaz? Itu kan Atau sesuatu yang membahayakan kejahatan ya. yang Itu sesuatu yang membahayakan ya harus dihindari. Harus dihindari, berusaha untuk nanti masuk apa eh, apa eh, apa maksudnya ini mencari undang-undang yang menyebabkan suami istri boleh keluar gitu. Ya ini jadi nanti bikin hukum positif ya, karena suaminya melakukan KDRT kekerasan. Yang lainnya ya berbahaya kalau misalkan tetap dibuat serumah. Yang masalahnya kan kadang-kala ya wanitanya nggak punya rumah lagi kan, kemana dia mau pergi, ya kan? Kalau nggak punya rumah, kemana dia pergi? Orang tua nggak ada, ya kan? Kerabat dia nggak ada, nggak punya. Bagi dulu dia bagi anak yatim kan, susah gitu. Tapi intinya memang tetap harus juga diperhatikan bagaimana perlakuan suami ya terhadap istrinya. Kalau suaminya baik-baik saja, ya walaupun setelah ditolak dia tetap memberikan yang terbaik untuk istrinya, maka nggak ada alasan untuk istri keluar. Tapi kalau ada, ya tadi ilayati nabi fahisyati mubayyinah. Nah ini kan fahisyah ini umum ya. Kalimat fahisyah itu umum ya. Begini kan apa namanya kalau ini sebutnya bahasa Arabnya kalau fahisyah ini ma'rifah atau nakiro? Nakiro ya. Nakiro. Jadi fahisyah itu ya apa saja perbuatan yang melanggar syariat Allah ya. Meskipun yang paling spesifik adalah zina. Kenapa? Karena ini juga fahisyahnya disebut bukan fawahish ya, mufrad.
bukan jamak. Jadi bisa saja kan dengan zina seperti yang disampaikan oleh penjelasan ini. Tapi ya sekali lagi berbicara masalah dia adalah bentuknya nakiro yang artinya tidak terbatas atau umum, maka bisa diartikan ya salah satu dari dua lah gitu kan. Pertama diartikan zina karena terhitung dengan apa mufrad, ya, atau dia memang nakiro secara umum, maka maknanya bukan sekedar zina tapi juga perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah lainnya, ya. Jadi antaranya mungkin KDRT, ya. Maka berbahaya nanti kalau mereka tetap dibuat serumah, karena udah nggak klop lagi ya antara suami dan istri. Bagi suami yang mungkin jahat, suami yang memang tidak pernah menghormati istrinya, ya. Tapi tetap bilang ya, pokoknya dibilang kepada suaminya, pokoknya kalau begini saya keluar aja, saya sampai nunggu kamu mau berbuat baik atau mau lemah lembut, ya, mau sikap baik dan menghargai, baru dia pulang. Gitu ya. Baik, Namsi dan Yarihi, Saya akan mau izin tanya lagi, Sat. masa? Kalau misalnya eh, ditalak di tahun 2020 Januari misalkan, Sat. Terus dari situ pada dulu rujuk lagi. Terus ditalak lagi di tahun 2022. Nah, ditalak 2022 itu misalnya di bulan Maret gitu ya. Nah, di Maretnya itu eh, talaknya berkelanjutan jadi talak dua atau jadi talak satu lagi, Sat? Jadi Ya, memang ada sayang jawab. ya. Jadi kalau ini gini kan, jadi talak itu tingkatan ya atau apa namanya urutan. Kalau yang pertama ya berarti tolak roj'i, gitu. Sampai kembali lagi dengan nyata sang suami kembali kepada suami istrinya, atau istri kembali kepada suaminya, itu rujuk, ya. Nanti pas minggunya lagi telah terjadi lagi yang kedua, ya. Nah, terus ya pokoknya terjadi kan begitu, pokoknya kalau terpengulangan, nah itu berarti yang kedua, pengulangan lagi yang ketiga. Jadi kasus yang sudah lama itu gitu, gimana maksudnya? Yang dari tahun 2002? Ya, misalnya tahun 2022 ditalak lagi. Nah, itu teh talaknya dari awal lagi, dari satu lagi, atau Nggak berkelanjutan bisa, dari sebelumnya gitu. tetap dihitung. Jadi talak dua. Iya, Jadi talak dua. iya. Mau yang 10 tahun yang lalu misalkan kan terjadi kan, tahun terjadi talak, terus dia tahun 2014 talak, terus 2024 talak lagi kan misalkan. Itu yang kedua udah, walaupun sudah jauh jaraknya kan. Jadi nggak pernah lepas itu. Jadi sebagai pelajaran juga jangan main-main kan. Dalam hal ini kan ada dikatakan ya, tiga perkara yang dianggap main tapi serius. Apa yang terjadi? Apa itu? Dalam hal ini kan dikatakan salah sun jaduhun najadun wahazluhun najadun. Tiga perkara yang dilakukan secara serius terjadi, yang dilakukan cara bermain-main atau bercanda juga tadi. Apa itu? Yang pertama atalak. Ya. Pertama adalah talak. Ya, talak itu nggak boleh dibuat main-main. Ya. Jadi kalau dibuat main, maka yang kedua apa? Yang kedua adalah eh, rojaah ya. Rujuk juga begitu. Kalau rujuk kan talak, nikah bukan raja, talak. Nikah, nikah nggak boleh main-main juga. Ya kalau kan ada yang bertanya kan, kenapa gimana yang di sinetron gitu kan? Kan ada yang sinetron kan ada pernikahan gitu kan. Nah, ya, nah apanya nggak disebut nggak sah, kan harus pakai bin kan. Ya. Ini kan siapa nih pilihan, ya, bin siapa gitu kan. Kalau disebutkan nama bapaknya ahli, ya, sebenarnya juga calon istrinya juga ahli, maka kena. Tapi kan ini bukan, karena mereka memang apa tidak menyebutkan orang tua kan.
Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak itu juga kena kalau misalkan dilakukan dengan serius ya, memang terjadi. Kalau dilakukan dengan bercanda juga terjadi. Nah, maksudnya apa? Nggak boleh bercanda dalam masalah hukum, terutama dalam masalah keluarga. Disebutkan dengan cara bercanda akan kena juga. Ya, ini kan talak ya, orang gampang banget kan talak istrinya. Ya, lalu ditanya ketika ditanya kenapa kamu talak? Bercanda doang. Ya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Oh, bercanda doang kok dianggap serius gitu. Bukan. Justru ya, inilah yang harus dijaga, diperhatikan, nggak boleh main-main. Oke ya. Lagi? Ustaz, mau nanya satu lagi Ustaz. Nah, Kan kalau misalnya orang udah cerai itu kan ada harta konogeninya Ustaz. hmm, Harta pembagian harta. Nah, ya, eh, itu tuh Ustaz boleh dibagiin pas talak talak satu atau dua atau ketika dia udah talak bain Ustaz, udah talak ketiga. ya sejak awal apa? Sejak awal, sejak talak satu kan belum tentu talak satu itu bisa kembali. Atau talak, kan biasanya kan orang itu, oh ngapain lagi nih? Malu gitu kan kembali lagi kepada dia. Kayaknya nggak balik. Jadi kalau misalkan memang itu udah dianggap harta gono-guni ya, dibagi-bagi, ya, maka selesai. Nanti kalau merujuk balik lagi dan nyatu lagi uangnya, gitu kan? Ya. Untuk berhati-hati kan itu. Khawatir kan memang talaknya itu nyambung kan, maksudnya selamanya gitu kan. Ya udah nggak perlu dibagi-bagi, nggak perlu apa, nggak perlu diinjek lagi kan, yang udah dibagi-bagi kan. Jadi memang ada, walaupun ada yang mengatakan nggak ada tuh namanya harta gono guni, tapi tetap ada hitungannya karena bisa jadi suami punya harta, istri juga punya harta dari keluarganya masing-masing kan. Ya, misalkan istri punya harta dari warisan, ya, suami juga punya harta dari warisan, gitu kan. Akhirnya dibuatlah rumah, gitu kan. Nah, makanya juga tuh akadnya sebenarnya gini ya, akadnya juga harus jelas bahwa istri itu punya hak untuk menggunakan hartanya sendiri. Apalagi misalkan suami sering ngasih bulanan, ya. Dan itu gak dijelasin, pokoknya ini ngasih bulanan, ya. Biasanya kan untuk masak atau untuk urusan-urusan rumah, tapi juga bisa jadi itu milik istri. Pokoknya serahkan suami kepada istri itu udah milik istri, mau diapain gitu kan. Nah, kalau misalkan ditabung, lama-lama jadi banyak, nah itu harta dia, bukan harta suaminya. Walaupun pemberian dari suaminya. Gitu. Nanti jangan diungkit lagi kalau ketika terjadi perceraian, aku kan udah berikan kemau gini-gini-gini ya. Dan aku juga tahu kamu menabung, itu kan uang aku, nggak boleh. Itu tetap udah uang istrinya. Apalagi yang hasil kejadian, udah jelas. Istilahnya kan kalau dalam kalimat itu, maluka mali, wa mali lain sama maluka. Apa itu? Jadi wanita boleh berkata, maluka mali, hartamu itu hartaku. Ya. Jadi istri punya apa suami punya harta itu hakikatnya punya istri juga. Maluka mali, hartamu adalah hartaku. Tapi untuk harta istri belum tentu hartanya suami. Wa mali laisa maluka. Dan hartaku belum tentu otomatis hartamu. Makanya nggak boleh suami merampas harta suami, harta istri. Ya, misalkan kan dia punya kerjaan menghasilkan ya uang uang gajinya terus nggak dipakai, istri hanya pakai uang suami misalkan, nggak apa-apa, itu urusan dia nanti ketika sudah terkumpul jangan diklaim ini kan uangmu uangku juga juga uang istri tetap uang istri, nggak boleh dicampur aduk, nggak boleh dijadikan klaim bahwa itu sama-sama milik bersama. Nah, ini diantara juga dalil ya kata ini ya, seperti itu nggak boleh mengklaim bahwa
istri punya harta berarti milik suami juga. Tapi terbalik, kalau misalkan suami punya harta, itu juga adalah harta istrinya. Walaupun ada yang kalau kalau dalam hukum positif kan yang tercatat, ya kan, misalkan rumah yang tercatat atau nama kan, ya memang itu punya suami. Tapi rupanya atas nama istri, dan nanti akan diklaim itu punya istri. Jadinya bolehkan saja dibagi pajak apa talak pertama, boleh aja gitu. Udah dipetakan ini punya kamu, ini punya aku gitu kan. Silakan ya. Kalau sampai iddahnya selesai, lalu akhirnya nggak ada pergerakan untuk untuk rujuk, oh selesai lagi udah berarti sudah tidak lagi hubungan sama sekali antara dua pihak, ya. Suaminya bukan istri, bukan istri, perempuannya bukan istrinya suami itu, atau lakinya bukan suami dari perempuan itu kan. Ada ya. Baik Ustaz, syukur. Kan. Mata Irwa, Nah, Ustaz, enggak kayaknya ada orangnya. Udah cukup ya? Kayaknya udah. Jam berapa selesainya? 8.30 Ustaz. Oh, 30 ya? Ya. Ya. Kemudian bagi kotain, ya, kalau kita nyambung kayaknya agak lama ini kan. Ayat. Cukup ayat satu ayat aja lah ya. Nanti sampaikan misalnya untuk lanjutannya. Idan naktafi ilahuna jadapun al-khaira. Alakum minat ta'akhur wa kadzalika al-asya wa yarolaiko. Kita akhiri, kita tutup ya. Naktatim darsana di kafaratil majlis bersama rumah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Baik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.